Kak Satria boleh minta supportnya dong buat Nikita Mirzani yang saat ini ada di rutan. Yap. Saya memang dari awal selalu support dia. Saya udah kunjungin dia juga ke penjara waktu masih di tahanan di ya Polda gitu kan. Ya apa ya, dia itu kan single parent, anaknya 3, terus punya kebutuhan yang banyak ya kan. Terus lagi kena kasus, apalagi lawan dia ini berduit. Jadi Nikita harus kerja keras, harus melatih mental, terus juga harus berpikir untuk keluarga benar-benar dalam. Kenapa? Karena ini dia benar-benar diuji. Kalau yang sebelum-sebelumnya masalah dia itu kan bisa dia bisa dia selesaikan. Tapi kalau kali ini itu kayak berat banget gitu. Karena saya tahu lawannya siapa, finansialnya seperti apa. Jadi support saya buat Nikmir adalah lebih ke doa, dan salah satunya saya datang ke sini untuk nonton Syirik ya. Kalian pokoknya buat netizen semua ya, sudah saatnya kita nggak usah melihat ke belakang, kan banyak banget image negatif di mata masyarakat untuk si Nikita. Tapi kalau menurut saya udahlah, semua manusia punya masalah, semua manusia tidak ada yang sempurna. Jadi bagi saya ya lupakan kejahatan atau mungkin kalau bagi saya sih dia nggak pernah jahat sama saya. Mungkin kalau bagi kalian dia ada salah-salah ngomong, ngatain netizen miskin segala macam, ya udah maafkan, karena dia sudah mendapatkan pelajaran, dia juga sudah menerima ganjaran. Sekarang waktunya kita memberikan dia kesempatan, jangan dihujat lagi, doain, terus tonton filmnya Syirik ke bioskop, karena itu adalah salah satu bentuk dukungan kalian untuk Nikita Mirzani. Walau kalian tidak ketemu dia, tapi setidaknya uang dari kalian memberi tiket itu adalah rezeki yang secara nggak langsung kalian kasih dia rezeki, tapi nggak harus langsung ini Nikita, nggak, tapi kalian sudah mensupport dia. Dan siapa tahu dengan tiket-tiket yang kalian beli itu akan membuat Nikita bisa refresh keuangannya. Karena ya namanya dunia entertainment ya, kita biasa itu hedon, kita biasa butuh personal branding, pasti banyak uang yang Nikita juga habiskan. Terus pasti Nikita juga nggak munafik, pasti juga ada cicilannya gitu. Jadi salah satu untuk kita membantu dia untuk mengurangi beban stres dan mentalnya dia adalah nonton filmnya ke bioskop. Kasih dia kesempatan. Kalau nanti setelah kalian kasih kesempatan dia masih berulah lagi setelah selesai masalah ini, nah baru di situ kalian bisa hate her so much. Tapi kalau sekarang ya, kalau saran saya kasihlah kesempatan gitu, dan jangan dihujat. Karena saya baca komen-komen netizen di promosi filmnya kan masih ada, mampus lu, mudah-mudahan 20 tahun. Kita tidak tahu anak cucu kita nanti akan punya masalah, kita tidak tahu anak cucu kita akan membuat masalah di masa depan, karena ya kita tidak tahu akan ada apa di masa depan kita. Jadi kalau saya pikir, kalau memang nggak mau nonton jangan menghujat, ya kan. Tapi kalau kalian memiliki rasa simpati dan empatik, kasih kesempatan buat Nikita Mirzani gitu. Karena kalian tidak tahu aslinya Nikita Mirzani itu dia baik, dia hanya jahat sesama orang jahat. Kalau orang baik dia banyak sedekah. Saya tahu banget itu perempuan. Dan satu hal yang kalian perlu tahu, di lokasi syuting itu dia attitude-nya baik. Banyak artis di personal brandingnya baik, agamais, tapi di lokasi syuting sama ketemu masyarakat bahwa mereka seperti begitu gitu. Tapi kalau Nikita Mirzani, dia menghargai sesama manusia. Mungkin pernah mendapat bantuan apa sih Kak Satria dari Nikita Mirzani sendiri? Enggak sih, jadi waktu saya itu menilai seseorang itu kan nggak mau ngejudge langsung ya. Nah, terus saya pingin gini, waktu saya belum punya pamor di entertain, saya pernah ketemu dengan Nikita Mirzani. Orang lihat dia jahat gitu kan. Terus saya panggil Nikita, tolong dong ucapi selamat wedding buat adik gue gitu kan. Jadi adik saya waktu saat menikah itu, ini pelaminannya, ini ucapan dari artis ya, setting gitu. Dan dengan ramahnya dia bukan siapa sih lo gitu. Enggak, gue nggak mau. Lu kalau minta ucapan gue ya bayar gitu. Tapi Nikita dengan masih pakai jilbab, dengan lembutnya, dengan wajah softnya, dia benar-benar mau mengutarakan, ngucapin pernikahan kepada adik saya. Dan saya pikir loh, ini orang nice banget ya aslinya gitu. Jadi
beberapa kali pernah kontekan dan komunikasi sama Nikita Mirjani via chat di sosial media dan WhatsApp, dan di situ membuktikan kalau dia ini tidak seburuk yang orang pikir gitu. Jadi saya pikir kalau dia nice, kenapa saya nggak nice gitu kan. Mungkin Jadi Kak, saya support aja sih sebenarnya. mungkin Kak sebagai bentuk support akankah buat datang kasih support langsung ke pengadilan? Ya, Satria Mulia akan datang ke pengadilan Nikita nanti di tanggal 19. Sama nanti yang kasus dia dilaporin. Saya akan selalu datang. Sebenarnya bukan netizen mungkin bilang pansos. Sebenarnya gini sih, kalau pansos tapi ada simbiosis mutualismenya, ada fungsinya untuk menenangkan mentalnya dia, ada positifnya buat dia, why not? Daripada orang nggak pansos tapi menghujat terus tidak peduli. Nah, ini gue pertanyakan nih, mana teman-temannya Nikita? Ya, ini temannya artis-artis waktu Nikita masih belum keluar dari penjara. Ayo podcast bareng, ayo jalan bareng, ayo syuting bareng, nyari pamor. Tapi sekarang Nikita di penjara, sedikit teman-teman artis yang ngunjungin dia. Kenapa? Karena nggak ada rasa empatik, karena nggak ada rasa simpatik. Gitu. Kak Satria, gimana sih cara nyikapin Kak Satria di tengah berita yang ramai ini? Kan kita tahu nih kakak pro banget sama Nyai. Ya. Terus tapi di belakang itu kita tahu juga kedekatan Kak Satria dengan Mami Online. Oke. Gimana? Ya, saya udah sebenarnya dari 3 bulan lalu, 4-6 bulan lalu saya sudah kirim pesan ke Nikita. Jadi saya membongkar fakta bahwa cowoknya Nikita yang terakhir kemarin itu ada bla bla lah gitu. Terus video itu viral, terus Nikita langsung nyapa saya, Satria, lu kenapa ngomong begitu, bla bla bla. Dia agak negur kan, terus Nikita, gue nih berbicara fakta, gue nggak ada masalah sama lu. Dan satu Nikita ya, gue ngedukung lu dan lu juga ngelihat gue dekat sama Mami Online. Tapi mohon maaf ya Nikita, gue nggak mau ikut campur. Jadi kalau gue ketemu lu, gue nggak akan jelekin Mami Online. Kalau gue ketemu Mami Online, gue nggak akan ngejelekin si Mami Online. Jadi kalau misalnya Mami Online atau Nikita bahas antar kalian berdua, udah no, aku nggak mau ikut campur gitu. Jadi Nikita nggak marah kok buktinya. Karena saya sama sekali nggak ada rasa kemunafikan, saya support dua-duanya aja gitu. Tapi netizen bilang hati-hati nih sama Kak Satria karena Kak Satria dibilang ular. Sela Sokia kali ya. Ya gimana tuh Kak? Enggak sih, kalau saya itu orangnya nggak pernah mau adu domba sih. Kalau misalnya saya benar-benar baik kayak sama Nikita, sama Mami Online gitu, terus keduanya nggak punya masalah sama saya, berarti saya memang harus baik sama mereka gitu kan. Tapi kalau misalnya ini sombong banget nih gitu, ini songong banget, nah baru tuh biasa saya bongkar-bongkar gitu. Kalau kayak Nikita sama Mami Online nggak. Soalnya Mami Online pernah berjasa buat saya, Nikita baik juga, jadi saya nggak ada alasan untuk ngadu domba mereka gitu. Walaupun saya tukang nyinyir tapi saya milih-milih. Kak, tapi udah sempet nengokin Mami juga belum sih Kak? Belum, soalnya jauh ke Malang jauh banget Mbak. Ya kan, jadi kalau tadi di Jakarta bisa saya jenguk gitu kan, tapi di media sosial saya beberapa kali support Mami Online. Ada yang ratusan ribu penonton, jutaan, jadi kan itu cukup untuk membuktikan bahwa Mami, I support you, walaupun ya kalau dinonton kan, kalau dalam penjara nggak ada HP kan gitu. Pak, terakhir kali ketemu sama Rizky Sebelum Ramadan di polisi. Jadi saya sama Vista Putri jenguk, tapi karena Vista Putri kelamaan, jadi cuma punya waktu 5 menit karena itu 2:30. Jam 3 kan udah tutup kan. Jadi di situ ketemu, say hello, ngobrol-ngobrol bentar, udah langsung keluar karena langsung di close sama polisinya. waktu itu yang diobrolin apa aja ya? Ada cerita-cerita gitu. Gak ada sih kan nggak enak ya, baru pertama kali ketemu kita nanya masalahnya, jadi lebih ke support aja, sabar ya Mir gini bla bla gitu. Kita nanti support kamu di media sosial deh, setidaknya nama kamu sedikit bisa lebih bersih kan gitu. Karena kan masyarakat kan gitu guys, 10 kebaikan akan lupa dengan 1 kesalahan. Jadi ya teman-teman wartawan tahu lah Nikmir sebaik apa kalau ya kan.
banyak kan artis yang sama wartawan begini, saya tahu banyak laporan, tapi Nick Mir kan nggak begitu gitu. Itu datang bawa apa? Bawa Kemarin nggak bawa apa-apa kita kemarin. Nanti next mungkin kalau sudah di apa tuh Woro-woro.